Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi yang bernama Rise Invest. Nah, aplikasi ini untuk investasi ya. Jadi di aplikasi ini kita bisa berinvestasi dengan nominal kecil atau bisa disebut uang recehan lah. Dan jangan takut ya buat kalian yang mau berinvestasi di aplikasi Rise ini, soalnya aplikasi Rise ini sudah diawasi oleh OJK dan kita bisa lihat keterangannya di sini. Tentang aplikasi ini, persiapkan masa depan dengan investasi yang aman dan praktis dalam satu aplikasi. Jadi aplikasi ini untuk berinvestasi ya, supaya uang tabungan kita atau jika kita mempunyai uang lebih, kita bisa diinvestasikan dan uang itu akan berkembang begitu. Tetapi yang namanya investasi ada naik ada turunnya, tapi tenang. Saya di sini akan membagikan caranya untuk kalian agar kalian tetap profit atau uang kalian tetap berkembang ya. Jadi tenang aja. Kita baca dulu. Menerima pembayaran dengan kris bisa lewat GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan CMB Oktomobile. Dengan biaya transfer rendah, kamu tinggal memilih metode pembayaran yang cocok. Gunakan GoPay, ShopeePay, MBCA, dan banyak pembayaran lain dengan kris. Pendaftarannya juga sangat mudah, cocok untuk investor pemula, tidak pusing memilih reksadana. Terus portofolio yang disediakan di aplikasi Rise ini ada 5 portofolio. Yang pertama konservatif, pasar uang, kedua moderat, pendapatan tetap, ketiga agresif, indeks saham LQ45 ya. Terus amanah, pasar uang syariah, sukuk ya. Bulatkan pengeluaranmu dengan round up lah. Udah di sini baca-baca aja supaya tidak terlalu lama. Kita langsung buka aplikasi Rise-nya dan bagaimana cara untuk mendaftar di aplikasi ini. Nah, untuk kalian yang belum punya akun di Rise, kalian bisa mendaftar dengan cara tidak punya akun. Terus kalian disuruh memasukkan alamat email kalian. Ingat, alamat emailnya harus alamat email yang aktif ya, atau yang digunakan aja, jangan email yang enggak digunakan atau dengan email asal-asalan gitu. Soalnya verifikasinya bisa melalui, nanti ketika kalian mau diverifikasi oleh Rise, oleh pihak Rise, kalian harus buka email tersebut. Kita masukkan emailnya saja. Kemudian kata sandi. Lalu kalian buat akun. Lalu kalian tekan buat akun. Nah, untuk di bagian ini bisa kalian baca-baca dulu pernyataan pengungkapan produk. Tapi supaya lebih cepat, kalian centang aja yang saya berumur 17 tahun atau lebih. Kemudian klik saya setuju. Nah, di sini kalian disuruh memasukkan PIN yang mudah diingat saja ya. Soalnya ketika membuka aplikasi ini kalian pasti atau harus memasukkan PIN yang 4 digit ini, yang mudah-mudah saja. Misalkan 1 2 3 4 atau 1111 atau 5555 atau berapa aja, yang penting mudah kalian ingat. Misalkan
saya di sini akan memasukkan atau membuat PIN dengan angka saya ya, 1212. Kemudian konfirmasi PIN baru 1212. Nah, di sini kalian bisa baca-baca dulu atau bisa juga di-scroll ke kanan. Nah, di sini kita disuruh melakukan pendaftaran rekening kita ya. Pendaftaran rekening bisa kalian daftarkan sekarang atau lewati. Saya akan mendaftarkan sekarang, kita coba. Nah, kalian di sini bisa memilih bank kalian masing-masing. Misalkan Anda mempunyai bank BCA, BNI, BRI, SIM Niaga, Mandiri, OCBC, NISP, DBS, bisa kalian daftarkan sekarang. Misalkan saya di sini mempunyai bank CIMB Niaga. Nah, sini kalian disuruh memasukkan nomor rekening. Kalian masukkan saja nomor rekening yang kalian punya. Terus kita daftarkan rekening. Terus kita disuruh melengkapi profil kita. Di sini nama kalian sesuai dengan nama KTP, terus nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, nomor KTP, status pernikahan, pilih pertanyaan, terus jawaban. Nah, di sini pilih pertanyaan rahasia. Di sini kalian bisa memilih pertanyaan rahasia kalian dan bisa menjawabnya juga dengan jawaban yang kalian inginkan. Agar kenapa? Di saat kita login ya, atau lupa kata sandi atau apalah sebagainya, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Di bagian ini kalian harus memasukkan nama sesuai dengan KTP kalian ya. Agar apa? Agar nanti pas penarikannya kalian dipermudah gitu. Jadi nama dan akun bank itu harus sama. Misalkan namanya Udin, akun banknya juga harus Udin gitu. Jangan di KTP namanya Udin, di akun bank kalian namanya Kasnah, itu jangan ya. Itu jangan, soalnya nanti penarikannya akan susah untuk diprosesnya, atau bisa jadi tidak bisa dalam melakukan penarikan. Baik, mungkin di sini akan saya skip ya, karena saya sudah mempunyai akun Rais saya sendiri. Jadi saya akan langsung masuk ke akun Rais milik saya. Dan untuk verifikasi akun Rais bisa memerlukan waktu 1-2 hari baru akun kalian akan terdaftar atau akan aktif di Rais. Nah, inilah akun pribadi saya teman-teman. Saya sudah melakukan investasi sebesar 60.122 perak. Terus perubahan nilai investasi ini, perubahan nilai investasi saya dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan reward dari pihak Rais. Oh iya, ini enaknya Rais itu di sini. Sebab Rais selalu membagi-bagikan saldo ya, selalu membagi-bagikan reward. Saya juga mendapatkan 10.000 ini hanya dengan memberi ulasan di Play Store ya, untuk aplikasi Rais. Oke, kita balik saja. Baik, kita ke bagian portofolio. Saya menyarankan Anda di sini menggunakan portofolio konservatif ya, walaupun di sini penghasilannya sedikit, tetapi resikonya juga resiko kehilangan uang atau resiko penurunan investasi kita juga sedikit. Berbeda dengan moderat. Portofolio moderat memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan portofolio konservatif. Portofolio ini terdiri dari surat negara,
surat utang negara atau koperasi dengan jatuh tempo di atas 1 tahun. Nah, terus selain moderat ada juga portofolio agresif. Untuk portofolio agresif cocok untuk mereka yang memiliki toleransi tinggi terhadap risiko dan siap berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Portofolio ini terdiri dari saham-saham yang terkumpul dalam indeks LQ ya. Terus amanah, portofolio amanah merupakan investasi dengan risiko yang relatif rendah. Dana akan diinvestasikan pada reksadana yang berbasis instrumen keuangan syariah, yaitu deposit syariah dan sukuk yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Terus di sini juga ada portofolio sukuk. Portofolio sukuk memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan portofolio amanah. Dana akan diinvestasikan pada reksadana yang berbasis instrumen keuangan syariah, yaitu sukuk pemerintah dan sukuk korporasi dengan jangka waktu jatuh tempo di atas 1 tahun. Maka dari itu saya menyarankan kepada kalian yang ingin berinvestasi di aplikasi RAIS, saya pribadi menggunakan portofolio konservatif. Tapi terserah kalian, di sini kalian mau memilih portofolio moderat atau agresif, itu terserah kalian. Cuman saya ingatkan, di moderat dan di agresif itu tingkat investasinya lebih tinggi daripada konservatif. Jadi begini, misalkan kalian memilih portofolio agresif, jadi keuntungan kalian itu per hari bisa lebih tinggi. Tetapi jika saham-sahamnya menurun, otomatis pendapatan kalian pun akan menurun. Jadi kalian di sini sekali untung ya untungnya gede gitu, tapi sekali rugi ya ruginya gede gitu. Terus misalkan seperti agresif sama, tapi untuk amanah ini hampir sama resikonya dengan konservatif ya. Resikonya rendah gitu, tapi keuntungannya juga rendah gitu. Cuman bagi kalian yang ingin berinvestasi jangka pendek, ini sebenarnya semuanya juga pasti menguntungkan jika kalian berinvestasi dengan jangka panjang. Misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 4 sampai 5 tahun, kalian pasti untung. Kalian pasti untung, nggak bakalan rugi. Cuman resikonya juga ketika kalian ingin menarik di saat harga turun, nah di sana kerugiannya. Maka dari itu berinvestasi itu harus bermodalkan sabar ya teman-teman. Saya tegaskan, harus bermodalkan sabar begitu. Dan kalian juga tidak perlu takut uang kalian hilang diinvestasikan di aplikasi RAIS ini. Semisalkan aplikasi ini bermasalah, uang kalian akan tetap dikembalikan ke akun bank kalian masing-masing. Maka dari itu kalian harus menerapkan atau harus mencantumkan akun bank kalian yang sesuai dengan nama KTP yang kalian daftarkan di RAIS. Di sini juga kalian bisa berinvestasi berkala ya teman-teman. Jadi investasi berkala itu misalkan kalian mau berinvestasi dalam jangka waktu 1 minggu sekali. 1 minggu itu 10.000. Jadi setiap minggunya akun kalian akan diambil otomatis oleh pihak RAIS 10.000 begitu. Misalkan kalian mau 1 bulan 10.000, maka akun yang dicantumkan ke RAIS maupun itu bank atau dana tergantung yang kalian inginkan, itu akan terambil secara otomatis. Untuk cara depositnya atau untuk cara berinvestasinya, kalian cukup tekan investasi, terus kalian cukup memasukkan investasi yang kalian inginkan, misalkan 10.000, 25.000, 50.000 atau 100.000, atau bisa juga kalian memasukkan dengan angka yang kalian inginkan. Misalkan
27.000. Kalian di sini ketik 27.000. Nah, aduh 270 itu mah. Nah, 27.000. Terus kalian pilih investasi. Terus pilih investasi. Nah, di sini kalian ingin menggunakan metode apa? Misalkan kalian ingin berinvestasi melalui Dana. Kalian bisa klik aja, misalkan saya di sini akan berinvestasi melalui Dana. Terus kalian tinggal klik investasi. Nah, otomatis kalian akan dibawa ke persyaratan-persyaratan yang pihak RAIS inginkan. Misalkan kalian ingin berinvestasi melalui aplikasi Dana, maka kalian di sana harus mendaftarkan nomor Dana kalian, seperti itulah. Oh iya, ini yang paling penting. Di RAIS itu banyak sekali kejutannya. Misalkan yang saya tahu ya, di aplikasi RAIS ini ketika kita ulang tahun, dia akan memberikan kado atau memberikan hadiah berupa saldo yang diinvestasikan langsung ke akun RAIS milik kita. Itu kelebihannya. Beda dengan maaf ya, bukannya saya membanding-bandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain, tapi di sini uniknya yang saya suka itu banyak sekali bonus-bonusnya. Misalkan seperti kita ulang tahun, aplikasi RAIS memberikan kado kepada kita, atau kita hanya disuruh memberikan ulasan. Seperti saya ini, saya hanya memberi ulasan terus dikasih reward 10.000 dan banyak lagi yang lainnya. Dan untuk kalian, yang ingin bermain aplikasi ini, kalian bisa mengajak teman kalian ya, Di sini tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Ketika kalian memasukkan kode promo, misalkan kalian memasukkan kode promo saya N8NC25, Anda akan mendapatkan bonus 30.000 dengan syarat Anda harus bertransaksi minimal 50.000, dan itu langsung bisa dicairkan ya teman-teman. Itu langsung bisa dicairkan ke akun bank kita. Jadi di sini kita sama-sama untung. Kalian dapat 30.000, saya pula dapat 30.000 begitu. Jadi tidak ada. Tapi kalau kalian tidak memasukkan kode promo, kalian tidak akan mendapatkan bonus yang 30.000 ini teman-teman. Jadi sayang sekali begitu kalau tidak memasukkan kode promo. Saya bukan mempromosikan kode promo saya. Kalau aja kalian ingin memasukkan kode promo orang lain, misalkan kakak, adik, ayah atau ibu kalian atau saudara-saudara kalian, terserah. Itu hak kalian. Saya cuman memberitahu jika tidak memasukkan kode promo, maka bonus yang diberikan oleh pihak RAIS itu tidak dapat diklaim oleh kalian atau tidak akan masuk ke akun kalian begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dalam kata-kata saya, mohon maaf. Jika ada keluhan atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk kalian mensupport channel saya dengan cara subscribe channel saya, dan jangan lupa untuk like-nya dan nyalakan notifikasinya agar setiap saya mengupload video kalian bisa langsung menontonnya. Cukup sekian, bye bye.